Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya akan sambung firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan tentang Nehemia. Tuhan adakan pemulihan kepada bangsa Israel pada zaman Raja Kores. Ya. Puji Tuhan. Saya mau nyambung sampai di pasal yang keempat, tapi karena agak lama, jadi saya mau ulangi sebentar dari pasal 1 dari Nehemia dulu. Nanti saya akan sambung sampai di pasal 4 ya. Di pasal 1 di situ ada dituliskan bahwa Nehemia ini adalah seorang pejabat apa ya saudara? Dia punya jabatan apa? Wis lali. Iya, jawab jabatannya apa? Jabatannya, coba kita lihat di pasal yang kedua. Pasal 2 ayat yang ke-1. Pasal 2 ayat 1. Nehemia pasal 2 ayat 1. Ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ya, jadi dia menjadi pejabat minuman, ya. Jadi kira-kira posisi ini penting nggak ya? Penting ya. Lu cuma gue minuman gitu wah penting sih. Lah ngombe tok ae lho. Gimana? Penting enggak? Penting karena minuman yang sebelum diminum oleh raja itu harus diminum sama pejabat minuman ini dulu. Nah, kalau ada racun ya dia mati dulu gitu. Jadi rajanya enggak mati ya. Nah, pokoknya semua minuman itu kalau mau dikasihkan raja itu harus lewat Nehemia dulu. Nah, kalau sudah dites sama Nehemia enggak apa-apa, jadi itu boleh diminum sama raja. Jadi orang seperti ini adalah orang yang dipercaya. Betul enggak? Kalau tidak dipercaya, ya jangan-jangan Nehemia yang ngasih racun, betul enggak? Lalu rajanya bisa mati, ya. Jadi Nehemia ini punya posisi yang penting. Kalau posisinya penting lalu bayarannya juga besar, betul enggak ya? Lalu pasti duit akeh ya. Nah, dia sudah kerjanya itu di mana? Di istana. Kalau di istana tempatnya nyaman ya. Bayarannya akeh, kerjane ya diomong apa ya ndak seberapa ya toh, cuma ngicipi paling mati gitu aja. Ya, sudah paling kayak gitu ya toh. Jadi enggak ada yang terlalu berat ya. Hidup yang seperti ini biasanya dicari orang, betul enggak ya? Bayaran akeh, kerjaan ringan ya, pas nyaman, betul enggak ya? Tapi itu kan mimpi kadang-kala ya saudara ya. Nah, saudara, dia orang Yahudi, dia orang tawanan. Karena Artasasta ini raja yang sedang ini menjajah bangsa Israel. Ya, saya ngulangi lagi karena nampaknya agak lama, jadi perlu saya ingatkan kembali. Bangsa Israel itu terpecah menjadi dua pada waktu zamannya Raja Rehabeam. Ya, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yang satu 10 suku, yang satu 2 suku, Yehuda sama Benyamin. Lalu yang 10 suku ini diperintah oleh Yerobeam, yang 2 suku ini diperintah oleh Rehabeam. Ya, bangsa Israel 10 suku ini terus menyembah berhala. Dan dia lebih awal ditawan. Saudara, pada tahun 721 sebelum Masehi, ditawan oleh kerajaan Asyur. Ya, sudah banyak nabi yang nasihati tapi mereka tidak menghiraukan. Firman Tuhan itu tidak boleh tidak dihiraukan, ya.
Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengabaikan firman akan menanggung akibatnya. Amsal 13 ayat 13. Jadi kita tidak boleh mengabaikan firman, ya. Kelihatannya gitu aja tapi dampaknya sangat besar. Iya. Amsal 13 ayat Iya. 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, tidak ada orang yang boleh meremehkan firman. Ya, karena firman itu datang dari Allah dan kalau Tuhan berfirman itu pasti dijadikan. Ya, entah itu jangka waktu pendek atau panjang, tapi firman itu pasti ditepati. Tidak ada firman yang tidak ditepati, saudara. Saudara kalau saat ini sudah berdoa lama, sakit nggak sembuh-sembuh, ya, masalah tidak pergi-pergi, ya, kok saya sudah lama bergumul, kok sih podoai, ya, saudara harus tekun terus berdoa, ya. Nehemia ini orang yang tekun berdoa, ya. Di firman Tuhan ada mencatat bahwa Nehemia ini adalah orang yang suka berdoa, ya. Di pasal 1 ada dituliskan, di dalam firman Tuhan ada menuliskan ketika Nehemia ini dia mendengarkan, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-2. Nehemia 1 ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Iya, jadi Nehemia itu nanya masalah yang ada di Yerusalem, sedangkan Nehemia ada di mana? Nehemia ada di Puri Susan, ada di istana, ya. Tadi saya sudah katakan kalau 10 suku tadi itu ditawan sama bangsa Asyur, Alkitab tidak meneruskan ceritanya lagi. Lalu yang 2 suku pada tahun 586 sebelum Masehi itu ditawan oleh kerajaan Babel. Ya, kerajaan Babel yang dipimpin oleh raja siapa? Nebukadnezar runtuh, lalu ganti kerajaan Medi Persia. Ya, waktu kerajaan Medi Persia, Raja Kores itu sedang memerintah dan dia melihat bahwa namanya ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, dia heran. Kok bisa? Ya, saya belum lahir, belum ada, kok nama saya sudah ada. Ya, berarti Allahmu ini luar biasa. Akhirnya orang Israel tuh diizinkan pulang. Ya, biasanya kita kalau punya pembantu tuh kita senang dia enggak pulang-pulang apa? Hah? Gimana? Saya enak gak boleh terus gitu, betul enggak ya? Melok kita terus gitu ya. Nah, kalau dipulangkan tuh rasanya gimana gitu loh. Ya. Nah, ini bangsa Israel kan jadi budak sudah. Dan diizinkan pulang, itu enggak mudah saudara, kalau enggak Tuhan. Dan memang Tuhan sudah berfirman di dalam Yeremia, kita lihat sebentar, Yeremia pasal yang ke-29 ayat, atau yang singkat aja 25 ayat 11 dan 12, karena banyak dicatat ya, 25 ayat 11 dan 12. Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Iya. Jadi Tuhan bilang, kamu akan ditawan di negeri orang asing selama berapa tahun tadi? 70 tahun. Dan tepat 70 tahun, Tuhan lalu gerakkan Raja Kores untuk izinkan mereka kembali. Sekalipun mereka kembali ke negerinya sendiri, tapi mereka masih dalam jajahan. Ya, orang Israel itu dijajah, setelah dijajah oleh Babel, lalu oleh Medi Persia, lalu oleh bangsa Yunani, lalu oleh bangsa Romawi, terus dijajah sampai tahun 1948 ya baru Israel itu merdeka. Jadi lama enggak?
lama ya, 2000 tahunan begitu, makanya ketika Israel kembali ke negerinya sendiri, lalu seluruh dunia ini mengatakan Israel itu caplok negaranya orang. Padahal Israel itu kembali di tanahnya sendiri. Dan Amerika itu yang membela Israel. Amerika mengatakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi memang kalau rumah atau tanah sudah ditinggal orang sampai begitu lama, ya sudah dianggap tidak ada yang punya gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya, bangsa Israel ini betul-betul Tuhan itu kalau ngomong, kalau kamu taat sama firmanku di Ulangan 28, kamu akan jadi kepala, kamu akan diberkati keluar dan masuk. Tapi kalau kamu nggak taat sama aku, kamu tak cerai beraikan di seluruh muka bumi. Dan mereka tidak taat, saudara. Mereka suka ikuti maunya sendiri. Mereka diomongi, dinasehati sama nabi-nabi, tapi tidak mau dengar. Ya kita seringkali kan gitu ya. Sudah diomongi balak-balik, sik pancetai gitu ya. Tapi kalau di sini baik-baik kok. Ya, diomongi wis langsung nurut ya. Ya, saudara. Ya kadang-kala mahasiswa itu di kelas itu rame gitu ya. Saya mesti ngomong balak-balik. Ya, kamu itu saya nilai itu tidak hanya kepinteranmu saja, pinter jawab ya. Tapi kalau karaktermu tidak baik itu nilaimu kurang loh. Gak kena diomongi ya. Kamu sekolah teologi, lain kalau sekolah sekuler ya. Nah, mesti diomongi balik-balik baru nanti dia diem gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kita anak-anak Tuhan kan perlu diomongi bolak-balik gitu ya. Nah, kiranya kita mau taat sama firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang taat dan menghargai firman Tuhan. Mereka akan mendapatkan balasannya. Amin ya. Nah, jadi pada waktu Raja Persia, Raja Kores itu mengizinkan mereka pulang. Nah, kita tempo hari sudah saya pernah bicarakan. Di rombongan yang pertama, Raja Kores itu izinkan pulang pada tahun 539 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Zerubabel. Jadi pimpin pulang kembali ke Israel. Dipimpin oleh Zerubabel yang jumlahnya kira-kira 50.000 orang. Banyak enggak? Banyak ya. Raja Salman bawa 1.500 wakil rasanya ya. Wah, lek retreat wong pira gitu wis bingung iki 1.500. Ya, duite akeh soalnya. Ya, sekarang lagi pergi Jepang. Mari pergi Jepang, pergi Cungkok ya. Itu pokoknya rombongan sangat besar. Ini 50.000 jauh lebih besar. Nah, rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel pada zamannya Raja Kores. Lalu rombongan kedua itu pada tahun 458 kalau nggak salah ini, itu dipimpin oleh Esra, ya 457 sebelum Masehi dipimpin oleh Esra. Ya, Esra waktu itu memimpin sekitar 5.000 sampai 10.000. Lebih akeh Esra daripada Raja Salman ya. 5.000 sampai 10.000, akeh ya. Ini enggak bawa pesawat loh saudara. Kalau dia bawa pesawat jumbo ya. Satu pesawat bisa isi 400 orang ya. Jadi piro pesawat? 4 pesawat wis 1.600 ya. Betul enggak ya? Saya waktu ke Australia itu saya naik Boeing 747 itu isinya 400. Dawa gitu. Kayak gereja saudara ya. Saya lihat isinya 400. Dawa ya saudara ya. Iya lek mati ya kabeh saudara. Yo akeh ya. Ya kan pesawat itu kan lek ada apa-apa kan tinggal miskontak gitu aja. Tulisannya gampang miskontak tapi biasanya kontak miskabeh gitu ya saudara. Pokoknya ada apa-apa itu biasanya entek langsung. Oke, jadi rombongan yang kedua dipimpin oleh Esra. Ya, Esra pulang ke
ke Yerusalem, ke negerinya, lalu dibangun tembok-tembok Bait Allah, tembok-tembok itu dibangun, saudara. Nah, lalu rombongan yang ketiga itu pada tahun 444 sebelum Masehi itu dipimpin oleh Nehemia. Ya, Nehemia yang mimpin kembali ke Yerusalem pada zaman Raja siapa tadi ya? Lali ya, wis kesel takoni terus saya. Artasasta, ya Artasasta. Ya, Artasasta itu siapa? Artasasta itu anaknya Raja Ahasveros. Masih ingat siapa Ahasveros? Ahasveros, ya rodok lali wis. Ahasveros itu kan ambil Esther jadi istri, masih ingat ya? Ratu Wasti itu dipanggil-panggil Ayu itu tidak mau keluar gitu loh. Ya lalu dipecat, ya jadi permaisuri lalu ganti Esther. Nah ini Ahasveros ini punya anak yang namanya Artasasta, ya. Nah kita lihat ketika ayat yang Nehemia pasal 1 ayat yang ketiga ayat 3 Nehemia 1 ayat 3. Nehemia pasal 1 ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Iya. Berikutnya ayat 4. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Iya. Itu selanjutnya doanya dia terus ya. Doanya dari Nehemia. Saudara, kita lihat di ayat yang kedua tadi, ya dia itu masih ayat 2 ya, di tengah-tengah itu dituliskan ayat 2, 1 ayat 2 di tengah-tengahnya dituliskan, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Jadi dia itu dalam kondisi yang enak, yang nyaman, ya, yang bayarannya besar, ya, yang ya dikelilingi dengan, ya katanya Raja Salman tuh mestinya sampai tanggal 9, tapi lihat kok api, mundur lagi sampai tanggal 12 ya, sampai 13 sampai 12 mungkin. Jadi mundur lagi 3 hari itu katanya entek 200 M katanya. Wih akeh yo. Iya, iku tuku nama untuk piro. Ya, anak-anaknya datang ke sini, sak rajanya ini bawa Ferrari, bawa Lamborghini gitu ya, saudara. Tuku no Avanza iku untuk pirang atus itu, saudara. Ya, oke ya. Tapi krisisnya orang kaya sama krisisnya orang enggak punya itu beda loh, saudara. Loh iya, aja no krisis orang kaya sama krisis orang enggak mampu itu beda, saudara. Betul enggak? Betul, saudara. Ya, dia tahu gimana cara ngatasi. Sekarang sambil dia keliling melancong, tapi kan sambil bisnis juga, saudara. Nawari minyak EDE, betul enggak ya? Indonesia juga tuku mbak Iran naik, tuku mbak aku gitu ya. Lalu dia pokoknya make appointment, MOU, dia di sini sana. Itu lagi gang tahu, saudara. Ya enggak tahu ya enggak apa-apa. Oke, lalu dia itu masih dalam kondisi yang enak, yang nyaman itu. Kok ya sih mau mikirkan negaranya? Betul enggak ya? Lalu ayat yang ketiga dikatakan ayat 3. Di situ dia dengar tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, pada waktu Esra pulang itu kan bangun tembok. Ya, bangun tembok. Tapi di situ ada yang namanya Sanbalat, ya. Lalu ada itu ada di Esra pasal 4 ya, ada dituliskan yang namanya Rehum dan Simsai. Rehum dan Simsai itu di pasal 4 ya. Itu nulis surat sama Raja Artasasta kalau bangsa Israel ini orangnya suka ngelawan sama raja-raja. Bangsa Israel ini suka berontak sama raja-raja. Makanya kerajaannya binasa, hancur dan sebagainya. Makanya hati-hati loh raja.
kalau orang Israel diizinkan pulang itu, nanti mereka tidak bayar pajak lagi, mereka tidak bayar upeti lagi. Ya hati-hati itu nanti kalau diizinkan terus bangun, itu bisa membahayakan raja. Jadi Rehum dan Simsai ini nulis surat tuduhan tentang Israel yang tanpa diketahui oleh orang Israel. Jadi Artasasta lihat surat ini kira-kira gimana? Marah ya, oh kurang ajar gitu ya. Pas sudah itu dia nulis surat kembali. Ini bawa kamu kembali ke Yerusalem, lalu isinya itu kamu tidak boleh bangun apa-apa lagi, dihentikan. Nah, ketika surat itu dibawa pulang ke Israel, saudara, nah orang-orang yang melawan, yang tidak suka akan orang Israel yang kembali ini, tembok-temboknya itu dihancurkan. Yang sudah susah payah dibangun oleh Ezra ini, diambruk. No, kan ayat berapa? Ayat 3 yang mengatakan tembok Yerusalem itu terbongkar. Ya, lalu pintu-pintu gerbangnya memang dulu kan pakai pintu gerbang. Ya, itu dibakar, saudara. Nah, itu lalu yang membuat hatinya Nehemia itu ayat yang keempat ya. Kita sudah baca ayat 4. Sudah ya, ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku lalu apa? Menangis, berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Coba saudara, kalau dia sudah tinggal di kondisi keadaan yang nyaman, yang enak, saudara, yang sudah tidak ada ya hal-hal yang menantang sekali, dia tidak akan banyak pusing lagi dengan negaranya, betul enggak? Wis aku dek kene wis enak kok, ya. Nah, kita bisa menilai dia bahwa di dalam kondisi yang nyaman itu, di dalam dia ada di tengah-tengah orang bangsa kafir itu, kita lihat rohaninya itu tetap terjaga dengan baik. Kita seringkali kalau sudah ada di tengah-tengah orang yang enggak rohani, kita biasanya gampang katut itu. Ya, baik cara kita kerja, cara kita ngomong, cara kita berpikir, ya mungkin permulaan enggak apa-apa, lama-lama kita terbawa. Ya, jadi makanya firman Tuhan mengatakan kita harus hati-hati di dalam kita bergaul. Ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau saudara tidak teguh, ya tidak kuat, saudara jangan suka ngumpul sama orang-orang yang tidak baik. Sekarang banyak orang Kristen yang sudah tidak karuan ya saudara ya. Hari ini saya nerima WA itu berapa kali, itu 3 kali saudara. Dengan berita yang sama. Saya sudah sharekan kepada Yaven, boys dibuka apa gurung? Belum buka ya, kuatan entek. Biasanya kalau kuatan entek masih buka ya, masih bisa ya. Di situ saya sudah beberapa waktu saya sudah dengar berita ini ya saudara ya. Ibu pendeta Deborah Helmi, saudara ya. Dia itu punya, mungkin sudah ada yang punya? Coba angkat tangan. Oh belum. Sehari ini 3 ya, sudah 3. Oh saya sharekan sama Mary. Itu dia buka di persekutuan di Rungkut dan dia suka nubuat. Oh kamu ini apa gitu ya. Jadi gerejanya dia itu diizinkan cerai. Dia sendiri sudah nikah, punya anak 4 ya. Dia cerai sama suaminya, lalu menikah sama namanya Hendri itu ya. Itu punya anak 3, lalu cerai sama istrinya. Jadi dia kawin sama Hendra ini. Hendra ini umur 35, Bu Pendeta Deborah Helmi ini 45. Ya, ada fotonya ya saudara ya. Jadi dia izinkan untuk cerai. Oh kamu bukan jodohnya sama ini, kamu cerai aja kamu sama itu gitu. Dan herannya ya pengikutnya itu ya melok ae gitu. Dulu sampai ribuan ya, sekarang sudah tinggal ratusan. Tapi termasuk banyak masihan ya. Jadi itu sangat ditentang oleh ketua Bamak yang namanya Sudidharma. Sudidharma itu menentang karena tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan cerai gitu ya. Lalu jemaatnya, orang-orangnya itu lalu demo pergi ke kantor Bamak ya untuk menentang
Bapak Sudi Dharma itu. Dan masih berperkara sampai ke Jakarta, saudara. Coba ya, memang ajaran sesesat apapun ya saudara, tetap ada pengikutnya. Ngerti ya? Jadi jangan sampai kita ini tidak tahu yang benar. Kalau kita tidak tahu yang benar, kita dibawa kemana-mana kita bisa. Tapi kalau kita sudah tahu jelas yang benar, nanti datang yang salah kita bisa tahu. Loh ini gak biasa nih sing kayak firman Tuhan. Makanya jangan cuma mau yang firman Tuhan yang ringan-ringan ya, jangan firman Tuhan yang lucu-lucu gitu aja, tapi belajar firman Tuhan dengan baik. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik ya, dengan sungguh, dengan cermat ya, saudara kita akan tahu yang diajarkan itu enggak benar. Ya. Dan marak sekali ya saudara ya, ternyata jemaatnya juga banyak yang setia. Nah ini yang keluar ini lalu menulis di internet ya, di Twitter ya, jadi terus disebarkan saudara. Ya kiranya akhir zaman ini sudah banyak sekali hal-hal yang melenceng ini, sudah sangat banyak saudara, yang macam-macam ajarannya. Ada yang tempo hari saya tunjukkan gereja ateis yang baru 2013 baru muncul ya. Masih banyak sekali ya, memang sekarang orang-orang itu bisa membawa ajaran-ajaran dalam firman Tuhan itu disesatkan ya, yang mana kalau tidak belajar dengan baik kita gampang terpengaruh. Nah kita lihat bahwa Nehemia ini enggak gitu. Nehemia itu tidak terbawa oleh situasi. Nehemia tidak terbawa oleh keadaan yang mana bisa menyeret menjatuhkan rohaninya, enggak. Ya, buktinya di mana? Buktinya dia itu masih bisa ikut berduka, ya. Dia bisa prihatin atas negaranya. Loh, kenapa? Karena di Israel itu ada bait Allah, saudara. Ya, itu yang dia sukai. Di situ ada bait Allah. Kalau di Puri Susan, di negeri Medi Persia itu enggak ada bait Allah. Dan dia masih merindukan. Dan tentu negaranya itu udah hancur. Kalau dulu kalau perang itu kan dibakar saudara. Kalau sekarang kan enggak, diambili saudara. Iya toh, diambili, tempatnya diganti. Tapi kalau dulu kalau perang itu dibakar, baik itu bait Allah, baik itu istana itu dibakar. Nah tanda kemenangan itu hancur dia. Nah seperti negara seperti ini kan dia kan enak di istana saudara. Dia kan enak sama Raja Artasasta aja. Tapi ternyata kondisi rohaninya terjaga dengan baik. Bagaimana saudara kondisi rohani saudara? Iya, ketika saudara ada di tempat lain, saudara masih tetap jaga keadaan rohanimu apa enggak? Ya, orang lain bisa kenali kita orang Kristen apa enggak? Ya, apakah kita jujur enggak? Ya, apakah kita orang yang bisa dipercaya apa enggak? Apakah perkataan dan perbuatan kita sama enggak? Kadang-kala kita ngomong lalu perbuatannya beda. We say one thing and do another thing. Betul enggak? Ya, kita lakukan sesuatu yang lain, kita bicara yang lain, enggak ada kesinkronan. Ya, misalkan janji utang gitu ya, pas tak balik no gitu. Tapi ternyata enggak balik-balik saudara. Ya, kan itu bisa terjadi. Ya, kalau di asrama saudara, kalau di asramanya siswa sekolah Alkitab itu, kalau ayam hilang tuh itu hal yang biasa, gitu ya. Di piring itu ayamnya bisa jalan ayamnya, berdoa gitu tuh, itu mesti doa nih. Kalau saya tak tutupi gini, Tuhan lindungi ayamku. Betul enggak ya? Karena kalau enggak ditutupi gini, tanya Ridwan, itu ayamnya bisa jalan, saudara. Dan itu bukan cerita yang baru. Dari dulu, Bu, sampai sekarang ya enggak berubah-berubah. Iya. Jadi ayam itu bisa hilang. Saya bilang, ayam itu aja yang kecil hilang, apa mana duit. Wah, sungguh saya bilang itu hal kecil.
Kalau hal kecil kamu tidak setia, kamu tidak bisa setia dalam hal yang besar. Iya, jadi ya itu banyak hal yang perlu kita pelajari. Ngerti ya saudara ya, sesuatu yang sudah muncul sampai ke permukaan itu kan dimulai dari yang tidak kelihatan. Kalau kita hebat gitu ya, enggak langsung hebat, itu juga dimulai dari yang tidak kelihatan. Jadi jangan meremehkan yang tidak kelihatan. Kita biasa gini, wes kalau sing nonton lu sembarangan, enggak boleh. Ya, karena semua terjadi yang sampai ke permukaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, setialah di dalam hal-hal yang kecil dan kerjakan dengan kesungguhan yang besar. Ya, kalau kita mengerjakan dengan kesungguhan yang besar, itu akan membangun kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau kita lakukan itu terus dengan teratur. Dan itu membuat Nehemia itu juga begitu. Nehemia itu disayangi sama raja. Ya, ayat berikutnya, ya. Saya ini madeg sampai jam piro. Oh nanti dulu ya, nanti. Soalnya belum masuk pasal 4. Suwe saudara. Iya, kita lihat ayat yang keempat ya. Kita lihat di sini kalau setelah dia mendengar itu ya saudara, dia yang nomor 1 dia lakukan apa? Berdoa. Dia lakukan berdoa. Dia tidak cari orang, dia tidak selesaikan masalah dengan caranya dia sendiri, tapi nomor 1 itu dia datang pada Tuhan. Saudara kalau menghadapi problem, masalah apa saja, ya apakah saudara nomor 1 datang pada Tuhan atau datang pada orang? Ya, kita nyari orang dulu, wis gak iso baru cari Tuhan. Biasanya kan begitu. Tapi di sini enggak biasa, ya. Cari Tuhan dulu, amin. Ya, terus cari Tuhan. Jangan cari orang lain dulu, jangan cari jalan lain dulu, tapi cari Tuhan. Nomor 1 harus cari Tuhan. Ya, kalau kita cari Tuhan, kita ketemu pimpinannya. Ya, Tuhan yang memimpin kita. Kita bisa salah, saudara. Kita bisa salah hitung dan sebagainya. Kita bisa salah karena kita manusia yang terbatas. Ya, tapi kalau kita ini pertama-tama kita bawa di dalam doa dengan kesungguhan, saudara. Dengan kesungguhan, bukan cuma abang-abang lambe gitu ya. Tapi dengan kesungguhan hati. Tuhan tuntun aku yang terbatas ini. Dan Tuhan pasti menolong kita. Ya, dia adalah Allah yang suka mendengarkan doa. Dan kita lihat kalau Nehemia ini orangnya suka berdoa. Ya, biar kita suka berdoa seperti Nehemia ini, dia lakukan sampai berpuasa. Jadi dia sungguh-sungguh menghadapi ya masalah yang ada di Yerusalem ini. Dia enggak lalu sekedar gitu aja ya. Oh sakno ya, cek sakno wis gitu aja ya. Tapi dia sampai puasa, sampai berdoa. Ya. Ada kuasa di dalam doa. Ada kekuatan di dalam doa. Saudara kalau berdoa, saudara ada kekuatan. Ya. Suatu kali ketika saya pernah ngomongkan wong Tariadi itu dia enggak mau percaya Tuhan wong duwe akeh. Yang penting tuh buat baik. Nanti kita kan masih masuk surga gitu ya. Itu kan ngomongnya DE ya. Lalu anaknya itu kepingin dia percaya Tuhan. Ya saya enggak tahu yang mana. James Riyadi mungkin ya. Kepingin dia percaya Tuhan tapi dia enggak mau. Jadi ada saja caranya cari gimana supaya papanya ini percaya Tuhan, lalu diajak pergi ke retreat, dia enggak mau. Ya, wes kamu nanti tak jemput, kamu tak antar, tak jemput, aku tak tinggal di puncak di Jakarta. Iya, saya kemarin mau ngomong Ganduma sampai Gudang Garam ambekan. Podo gini. Saya suka beli buku ya, saya bilang mau ngomong Gandumas ngomong Gudang Garam. Loh Bu kok Gudang Garam? Iya maaf podo gini ya. Saudara, jadi waktu seminar belum selesai, retreat belum selesai, anaknya sudah bilang, Pak aku jemputan. Ternyata ada session yang terakhir. Lalu papanya datang, wesan dia enggak tahu. Pas
ternyata dia ikut yang terakhir ini, itu jebakannya anaknya gitu. Orang kalau punya niat itu ada jalannya ya saudara ya. Lalu mau enggak mau papanya duduk di dalam ruangan itu. Karena dia orang kaya saudara. Sekarang dia itu pegang Siloam kalau enggak salah ya. Jadi dia biasanya pegang lipo ya. Dan lalu dipanggil ke depan, panggil ke depan. Bapak James Mongtaryadi silakan maju ke depan saksi. Dia bilang saya ini belum Kristen, saking saya dipanggil ya saya maju gitu ya. Pas dia bilang saya ini belum Kristen loh. Tapi anehnya dia waktu berdiri di mimbar depan itu, dia tiba-tiba itu bisa nangis gitu loh. Dia bisa melihat dirinya berdosa sekali. Dan dia dijamai oleh Tuhan. Ya, dia enggak diapa-apakan. Saya percaya semua berdoa untuk dia, betul enggak ya? Dia nangis gitu. Ya. Nah, kita semua bantu doa dia, ya. Biar dia percaya Tuhan, itu dapat banyak loh ya. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya sedikit lagi. Ayat yang kelima. Nehemia 1 ayat 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ya, dia berdoa ya saudara. Dia bilang begini, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Ya, di sini kita lihat dia enggak bilang gini, ya Tuhan persoalan besar sekali. Ya tahu kan yang dihadapi kan masalah besar, betul enggak ya? Karena Israel itu kan di Yerusalem kan temboknya ambruk, orangnya sengsara, ya itu kan bangsaku. Jadi dia bisa ngomong, Tuhan masalahnya besar Tuhan. Ya belalah bangsaku ini, campur tangan Tuhan. Enggak, di dalam kondisi yang berat, ya masalah yang besar itu dia enggak ngomong yang masalahnya dulu. Tapi di sini dia mengatakan, ya Tuhan Allah semesta langit. Ya Allah semesta langit itu kan besar, betul enggak? Allah yang memegang alam semesta ini. Allah yang maha besar dan dahsyat. Ketika kita mengatakan dan kita melihat Allah kita itu besar, lalu iman kita jadi tumbuh. Amin. Ya. Kalau kita terus memikirkan Allah itu besar, Allah itu apa sih yang enggak bisa? Allah itu bisa semua ya, kecuali enggak bisa berdosa ya. Allah itu hebat, Allah itu dahsyat. Allah itu pegang janji. Allah itu lebih besar dari segalanya. Lalu imanmu tumbuh. Lalu melihat persoalan itu jadi kecil. Tapi kalau kita terus melihat persoalan, lu cek gede nih, lu cek angele, lu soroe, lu masalahnya, wah soro ini, ya. Lalu iman kita bisa jadi kecil dan melihat Allah itu kecil. Nah, firman Tuhan mengajar iman itu melihat kemuliaan Allah. Amin. Iman itu melihat kebesaran Allah. Tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, iman kita ini harus diperbesar. Amin. Ya, dengan apa? Dengan mengatakan Tuhan itu besar. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu bisa. Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Ya. Lu aku nyatanya enggak ada duit. Lu nyatanya sakitnya berat. Nyatanya gitu. Lu nyatanya itu kan bukan firman. Ya. Firman itu yang adalah firmannya Allah, itu yang menjadikan langit dan bumi, bukan kenyataan. Kenyataan itu terus berubah, saudara. Kenyataannya tadi ada, sekarang bisa tidak ada, betul enggak? Kenyataannya tadi begini, sekarang jadi begitu. Lain loh, tadi saya urip. Mari kena tabrak, jadi mayat, betul enggak ya? Keadaan, kenyataan itu terus bisa berubah. Tapi firman berubah enggak? Enggak, biar kenyataannya gimana mana. Sampai kapanpun firman itu sama. Firman itu nilainya abadi. Firman itu tetap gitu loh. Karena itu firman. Jadi pegang
tidak berubah-berubah. Kita seringkali pegang kenyataan, kita seringkali pegang perasaan. Ya, perasaan kita juga berubah-berubah, sebentar senang, sebentar susah. Dan itu tidak bisa dipegang. Saudara harus pegang apa? Firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan itu kalau dia sudah janji, makanya di sini dikatakan ya yang maha besar dan dahsyat yang berpegang pada apa? Perjanjian. Jadi apa yang Tuhan sudah perintahkan ya di dalam firman-Nya itu kalau kita doa sesuai dengan janjinya itu pasti ditepati. Tapi kadang-kala kita berdoa itu tidak sesuai dengan janjinya dan itu bisa Tuhan jawab dan Tuhan bisa nggak jawab karena itu kan tidak ada di dalam janjinya. Nah, tapi kalau kita mintanya ada di dalam janjinya Tuhan, pasti ditepati. Ya entah kapan, pokoknya Tuhan pasti menepati. Ya, segala firman-Nya. Loh, 70 tahun lama enggak? Lama. 1 keturunan, 2 keturunan. Lama. Loh, jangan yang 70 tahun, yang ribuan tahun itu terjadi, Saudara. Itu omongannya Tuhan. Dan Tuhan enggak pernah omong kosong. Tuhan bilang, "Nuh, kamu panggil orang-orang masuk ke Baktera. Kalau enggak masuk, nanti akan datang air bah dan kamu akan binasa." Orang-orang ketawa. Oh, wong gendeng situ iki. Oh, bikin Baktera di gunung. Iku gendeng soro iku wisan. Kan mesti bikin Baktera harus di pinggirnya laut, tinggal nyemplung. Lah iki nyemplung nang endi? Jegol jurang iyo gitu ya. Terus diketawai ngomong apa terus enggak direken, Saudara. Ya, akhirnya betul hujan enggak berhenti-berhenti. Ya, hujan enggak berhenti-berhenti dan mereka mungkin naik dulu, naik loteng ya. Naik sekarang di Embung Malang tuh ada pik itu sampai 50 lantai gitu ya. Tapi ternyata air juga sampai situ. Naik gunung air juga sampai situ, matilah semua. Firman Tuhan jadi enggak? Jadi. Enggak ada firman Tuhan yang enggak jadi. Amin. Jadi firman Tuhan itu betul tidak ada yang berubah. Pegang firman-Nya. Cintai firman-Nya. Ya, tidak boleh meremehkan firman karena akan menanggung akibatnya. Karena itu perkataannya Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, kita jangan ngomong masalah kita besar, tapi ngomong Allah kita yang besar. Amin ya. Masalah kita itu biasa-biasa, tapi Allahku itu yang luar biasa. Ya. Terus ngomong begitu, lalu apa yang kita imani itu pasti akan menjadi kenyataan. Amin ya. Jadi biar iman kita tumbuh. Ya, ketika kita iman tumbuh, kita sanggup untuk menghadapi banyak hal. Ya, kalau kita kuat iman kita itu sanggup ya. Apa saja yang kita hadapi itu kita tidak apa-apa, ada Tuhan bersama dengan aku. Ada Tuhan yang menyertai aku. Ya, persoalan itu perlu, jangan yang kecil-kecil aja, tapi kalau ada yang besar-besar itu membuat kita nanti imannya lebih tumbuh besar lagi. Amin ya. Tuhan itu baik. Tuhan mau melatih kita. Kalau kita sudah biasa yang sukar, datang yang sukar lagi, kita sudah enggak panik. Ya, tapi kalau enggak pernah datang yang sukar, begitu sukar datang kita langsung ambruk. Ya, imannya ambruk. Wis enggak tuhan-tuhanan, wis enggak gerejo-gerejoan. Ya, orang ngarahkan ke yang lain-lain tuh dituruti aja. Ya, jangan ya Saudara ya. Iman kita harus teguh. Ya, sampai berapa hari yang lalu Saudara ada yang umurnya 36 tahun. Dia itu narkoba. Bawa 51 gram kalau enggak salah. Malam-malam tuh ngebut. Lalu polisi itu, loh ini BE perampok BE ya. Lalu dikejar Saudara sampai di Banyurip. Saudara bisa baca di Google ya. Lalu dicari ternyata bawa narkoba Saudara. Ya, sudah ditahan di kepolisian di Tegalsari. Saudara kalau iman tidak teguh, ya kena ini jatuh, kena itu jatuh. Ya, tapi kalau iman kita teguh, kita enggak akan terseret seperti Nehemia. Amin ya. Kita tetap teguh menjalani firman. Loh, kabeh ngono kok gak melok-melok. Ya, kita harus
tetap ada berdiri di atas firman Tuhan. Sekeliling kita itu bisa kotor. Nah, akhir zaman ini banyak kejatuhan-kejatuhan bukan pada orang luar, pada anak-anak Tuhan, sampai hamba Tuhan. Biar iman kita teguh, amin ya. Nyatakan, kotakan bahwa Allah kita itu besar. Loh, aku sekarang soro cari duit gini-gini. Tetap Tuhan tuh bisa memelihara kita. Amin ya. Kalau biasanya makan ayam, sekarang makan tahu aja. Tahu rasa ayam. Ya, jadi harus bisa pandai-pandai mengatur keuangan ya. Jangan terus masih gak ono ya, gak apa-apa kaya Raja Salman ngono aja, saudara ya. Krisisnya wong sugih mbek wong biasa lain, saudara. Dia iso bayar ya. Jadi kita harus bisa pandai-pandai. Ini nanti kalau Nehemia pasal 5 itu tentang orang miskin. Ya, mereka kerja, bangun tembok, gak kerja. Mereka sampai enggak ada duit gitu loh, saudara. Ya, sampai rumahnya digadek-gadek no. Ya, itu juga ada caranya sendiri. Jangan suka utang duit. Ya, kalau utang di bank enggak apa-apa, ya itu sudah biasa. Tapi kalau sama orang itu biasanya rentenirnya tinggi, bunganya sangat mencekik, ya. Jadi kita minjem di bank enggak apa-apa. Itu perdagangan tuh pasti ada simpan pinjam, ya. Tapi jangan minjam sampai kita yang mana kita enggak bisa bayar. Nah itu bisa mencekik. Saya enggak biasa minjemkan duit, ya. Saya bilang, saya enggak minjem lo duit, kamu tak kasih itu enggak usah balik. Ya, kalau dipinjemi duit, orang iso hilang, saudara. Karena takut ketemu kita, ya toh, lek ketemu kan ditagih, ya toh. Daripada ditagih, aku enggak muncul-muncul yang gereja. Ya, di sini saya enggak tahu, saya enggak tahu sini apa utangan apa saya enggak ngerti. Tapi itu kebiasaan gembala saya almarhum itu biasa begitu. Ya, jadi kalau ada yang utang wis iki tak kayak itu gak usah balik, gak usah bayar. Jadi kamu enggak takut ketemu saya gitu loh. Nah, beberapa hari yang lalu itu kan gitu. Saya betul kan sepeda motor gak bisa ambil ya sekian-sekian gitu. Nanti tak bayar, pasti tak bayar. Tak pikir kon saiki gak iso bayar iku apa maneh bayar aku, betul ndak ya? Ya, wis kon tak kayak itu. Loh temenan gak bayar, gak usah. Tapi isi saya golek dhewe maneh ya toh. Saya bukan bos besar, tapi saya bantu kamu. Ya, enggak usah balik lah, enggak usah bayar lagi. Biar dia enggak usah takut saya, betul ndak? Lek ketemu saya engko ditagih. Aku gak nagih tak kei noto ae wis. Mari. Tapi saya tidak bisa mampu memenuhi semua supaya dia enggak males, betul ndak ya? Enggak cari gampang itu. Nah, biarlah kita belajar, saudara. Sungguh-sungguh di akhir zaman ini banyak hal-hal yang menjatuhkan, ya, banyak hal yang susah datang pada anak Tuhan maupun yang bukan, ya. Tapi kalau kita berdiri di atas firman, kita taat pada firman, kita tekun. Nehemia itu tekun berdoa. Waktu sudah dijawab atau belum dijawab, masalah masih ada, dia masih tekun. Dan itu yang dicari Tuhan. Amin ya. Kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan.